Waktu itu Habib Rizik pun kan Kena sama, juga? kena juga. Kena berapa tahun dia? Sama? Sama seperti saya. Oke. Nah, jadi kita waktu itu berdampingan, ya, sebelahan sel lah begitu, Iya. selama 9 bulan, sampai hampir 1 tahun lah kira-kira, 9 bulan persisnya itu ya. 9 bulan Di persisnya. Cipinang? Bukan, di Polda, Iya. kemudian kita pindah ke mana apa namanya itu sistem pemasyarakat kita ada yang disebutnya lapas terbuka. Oke. Jadi lapas terbuka itu untuk yang sudah asimilasi, yang sudah melewati 2/3, Oke. sudah melewati setengah masa hukuman, bisa dipindah ke situ. Oke. Jadi tidak seperti lapas. Jadi memang dia ininya pemasarakatan kan, Iya. konsepnya itu. Nah, saya mendampingi Habib Rizik itu sekian lama itu. Jadi kita banyak diskusi dengan Habib Rizik. Oke. Ya. Luar biasa ya. Jadi diskusi itu siang, Tapi malam, tapi subuh. bukan dari penjara ke penjara. Dari waktu ke waktu di penjara. Tapi dari penjara ke penjara juga, penjara Polda ke penjara Oke. ke Soalnya penjara dari penjara ke Salemba, penjara itu kemudian ke penjara situ. Mukhtar Lubis itu. Ini Tan Malaka itu. Oh, ya Tan Malaka. Tapi buku Mukhtar Lubis kan dari penjara ke penjara. Bukan, bukunya, sorry, buku Tan Tan Malaka itu, Tan Malaka. yang ditulis Harry Pusser. Iya, Harry Pusser dari penjara ke Dari penjara. penjara ke penjara. Nah, jadi itu kita diskusinya siang, malam, subuh lah pokoknya. Iya. Nah, jadi banyak aspek juga yang saya pelajari. Jadi ini rahasianya mengapa seorang Munarman makin ke kanan dan Habib Rizik agak ke tengah. Karena kemarin itu luar biasa pidato Habib Rizik kan, Oh, bicara begitu tentang ya? revolusi akhlak dalam perspektif Pancasila. Wah, luar Tuh, biasa. kalau itu beliau memang S2-nya tentang Pancasila. It's okay, tetapi kan pemikiran tengahnya ada di situ. Artinya beliau tidak ekstrim sebenarnya, tidak ekstrim kan. Sebetulnya Habib Rizik secara ideologi tidak ekstrim. Tidak ekstrim Tidak ya? kanan, sebagaimana yang dipahami oleh Iya. banyak orang ya. Beliau itu aswaja. Oke. Nah, aswaja itu memang tengah sebetulnya. Oke. Kalau dalam perspektif ilmu sosial, politik Iya. yang Iya. ini ya, saya banyak menyerap lah ilmu-ilmu agama dari Habib Oke. Rizik ya. Mulai dari yang sederhana sebetulnya, dari cara memperbaiki sholat. Kita dulu kan sholat aja, tapi ternyata kan ada fikihnya sholat itu. Oh, oke. Mulai dari taharonya, bagaimana tata cara sholat. Kita belajar ulang lah kira-kira begitu. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab ya, perbedaan mazhab akidah. Bahkan saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikih saja, Iya. mazhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar ya. Oke. Kalau ingat dulu peristiwa 2008 ya, Ya, yang di Monas. di Monas ya. Panglima Laskar Islam. Badan boleh kecil tapi melawan nih, mau kelembang bener. Itu sebetulnya saya belum di FPI. Jadi waktu itu gabungan dari laskar-laskar Ormas Islam ini mengawal aksi penolakan kenaikan BBM sebetulnya Ya. dulu itu. Jadi ada insiden waktu itu, ada aksi yang bersamaan sehingga timbullah clash itu. Saya Aksi yang bersamaan tuh aksi yang menolak. bukan, aksinya itu berbeda isu. Oh, beda isu. Beda isu. Yang satu ini kita itu melakukan aksi penolakan kenaikan BBM, Iya. Ormas Islam dikawal oleh laskar-laskar. Yang satu aksinya itu menggunakan sebetulnya pembelaan terhadap Ahmadiyah. Iya. Jadi dengan menggunakan covering parade kebudayaan. Oke. Lokasinya berdekatan. Iya. Nah, anak-anak kita ini kan laskar ini kan sudah tahu ini adalah aksi untuk mendukung Ahmadiyah. Iya. Jadi sempat terjadi cekcok begitu, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Ya. Nah, Waktu itu kan sempat gelandang, Bung Maman. iya, jadi saya sebagai penanggung jawab kelaskaran waktu Iya. itu, karena itu waktu gabungan seluruh ormas Islam, Iya. penanggung jawab kelaskarannya akhirnya saya sempat diadili lah, katakanlah begitu. Ditangkap ya? waktu itu? Ditangkap. Dan saya bareng Habib Rizik gitu. Saya nggak tahu, Iya. nggak ngikutin ya, Iya. persis. Ditangkap lalu diproses. Ditangkap, diproses, divonis. Divonis bersalah. Divonis bersalah Berapa tahun? 1
tahun 6 bulan. Oh, sempat mendekam 1 tahun 6 bulan? Karena saya yang ambil asimilasi, jadi lebih cepat saya keluarnya. Oke. Ada pembebasan bersyarat kan, 2/3 sudah bisa keluar sebetulnya. Jadi waktu itu sempat menjalani 1 tahun. Satu tahun. Berarti Anda sudah Narapidana? Sudah sah. Itu maksimum hukumannya berapa waktu itu? Maksimum tuntutannya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Untung 2 tahun masih bisa 2 tahun. masih bisa jadi presiden kalau kayak itu. Yang di atas 5 tahun ya dihukum. Iya, masih bisa jadi presiden, masih bisa jadi menteri. Ya itu biarkanlah itu nanti. Iya. Karena kalau ancaman hukumannya 5 tahun, selesailah permainannya. Selesailah Kan? permainannya. Kecuali undang-undangnya diganti. Iya. Oke. Nah, jadi lebih kurang begitu. Iya. Jadi waktu itu Habib Rizik pun kan Kena kena juga. Kena berapa tahun dia? Sama seperti saya. Oke. Nah, jadi kita waktu itu berdampingan, ya, sebelahan sel lah begitu, Iya. selama 9 bulan, sampai hampir 1 tahun lah kira-kira, 9 bulan persisnya itu ya. 9 bulan Di lebih sedikit. Cipinang? Bukan, di Polda. Iya. Kemudian kita pindah ke mana itu sistem pemasyarakat gitu, ada yang disebutnya lapas terbuka. Oke. Jadi lapas terbuka itu untuk yang sudah asimilasi, yang sudah melewati 2/3, Oke. sudah melewati setengah masa hukuman, bisa dipindah ke situ. Oke. Jadi tidak seperti lapas. Jadi memang dia ininya pemasyarakatan kan, Iya. konsepnya itu. Nah, saya mendampingi Habib Rizik itu sekian lama itu. Jadi kita banyak diskusi dengan Habib Rizik. Oke. Ya. Luar biasa ya. Jadi diskusi itu siang, tapi malam, tapi subuh. bukan dari penjara ke penjara. Dari waktu ke waktu di penjara. Tapi dari penjara ke penjara juga, penjara Polda ke penjara Oke. ke Soalnya penjara dari penjara ke Salemba, penjara itu kemudian ke penjara situ. Mukhtar Lubis itu. Ini Tan Malaka itu. Oh, ya Tan Malaka. Tapi buku Mukhtar Lubis kan dari penjara ke penjara. Bukan, bukunya, sorry, buku Tan Malaka ya, itu, Tan Malaka. yang ditulis Harry Pusser. Iya, Harry Pusser dari penjara ke Dari penjara. penjara ke penjara. Nah, jadi itu kita diskusinya siang, malam, subuh lah pokoknya. Iya. Nah, jadi banyak aspek juga yang saya pelajari. Jadi ini rahasianya mengapa seorang Munarman makin ke kanan dan Habib Rizik agak ke tengah. Karena kemarin itu luar biasa pidato Habib Rizik kan, bicara begitu, tentang revolusi akhlak dalam perspektif Pancasila. Wah, luar biasa. Kalau itu beliau memang S2-nya tentang Pancasila. That's okay, tetapi kan pemikiran tengahnya ada di situ. Artinya beliau tidak ekstrim sebenarnya, tidak ekstrim kan. Sebetulnya Habib Rizik secara ideologi tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Tidak kanan, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang ya. Beliau itu aswaja. Oke. Aswaja itu memang tengah sebetulnya. Kalau dalam perspektif ilmu sosial politik yang ini ya, yang Nah, kita non-Islam simpan ya. dulu nih, kita simpan dulu oke. nih. Nah, nanti untuk bagian lain deh. Oke. Nah, ini sekarang masih Bung Maman. Iya. Jadi setelah di penjara itu lalu gimana? Ya artinya kita ada proses, saya banyak menyerap apa yang dikatakanlah, boleh disebut lah, saya banyak belajar lah dari beliau. Ya, dalam aspek-aspek ilmu keagamaan. Soal Ilmu kebal juga enggak? Kalau Bung Palembang itu belajar ilmu kebal. itu orang Banten. Kalau Palembang tuh dia bukan kebal senjata tajam, sudah lebih tinggi dia. Apa? Dia kebal cuka parah. Kalau kebal senjata tajam itu masih biasa itu, Pak. Cuka parah tuh orang ngerti nggak ya? Cuka ya? Itu yang menimpa Novel Baswedan. Ah iya, cuka. Itu, ya. itu asam nitrat. Asam nitrat. Ya, Ya. kira-kira begitu. Kalau di Kalau orang Palembang orang parah. lebih nguber ilmu itu daripada ilmu kebal saja. Karena itu mainannya lebih berbahaya. Ini kita ini main apa? Di perdukunan. Oke, Ini menyimpang sedikit. sedikit. Biar orang tahu juga budaya Palembang. Budaya Palembang. Ya. Iya. Kalau ada kopi sini, ada kemudian pisang goreng, selesai sampai malam gitu. Sampai subuh. Jadi begitu. Nah, saya banyak menyerap ilmu-ilmu agama dari Habib Rizik ya. Mulai dari yang sederhana sebetulnya, dari cara memperbaiki sholat. Kita dulu kan sholat aja, tapi ternyata kan ada fikihnya sholat itu. Mulai dari taharonya, bagaimana tata cara sholat. Kita belajar ulang lah kira-kira begitu. Jadi mulai dari hal-hal ibadah personal sampai pemikiran yang sifatnya perbedaan mazhab ya, perbedaan mazhab akidah. Bahkan saya dulu cuma tahunya itu perbedaan mazhab itu mazhab fikih saja, mazhab amalan. Ternyata ada mazhab akidah juga. Nah, itu yang saya banyak belajar ya. Jadi lo gimana bisa belajar? Kan beda sel. Oh, tapi ya diasimilasi itu ya. Kan ada waktu-waktu kan tidak di dalam ruangannya kita. Tapi bukan di hotel kan? Oh, bukan. Kita full Pak itu, Pak. Kita full ya. Iya. Siapa tahu di hotel kan tiba-tiba bukan seperti yang lain-lain izin keluar-keluar itu. Pura-pura sakit. Pura-pura sakit, pura-pura kunjungan apa begitu. Kita nggak, kita full di situ ya. Jadi kita saling diskusi dalam waktu-waktu yang kita tidak berada dalam ruangannya. Kita diskusi mendalam dan kita saling, kebetulan juga saya banyak mempelajari soal-soal Zionisme. Jadi kalau saya fungsinya memberikan data dan informasi saja. Artinya kan misalnya ada dokumen-dokumen bagaimana misalnya ini ya.
Kan saya dari LBH itu sudah mulai mengambil dokumen-dokumen ini karena kita ini haus akan strategi ya. Jadi kita mengambil dokumen-dokumen misalnya yang diproduksi oleh RAND Corporation. Misalnya judulnya itu Civil Democratic Islam. Ini kan satu lembaga yang lembaga konsultan lah katakanlah. Think tank-nya US government dia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh RAND Corporation ini. Nah, jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang RAND Corporation itu Civil Democratic Islam, kemudian Building Moderate Muslim, ya. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003, 2007 ya. Oh, setelah peristiwa itu sih. Enggak, maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003, ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008, dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. Yes. Jadi dia bukan dokumen yang revealed setelah 30 tahun, bukan? Oh, bukan. Oke. Itu memang disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak menyuplai itu juga Habib Rizik. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan begitu ya, terhadap dunia Islam. Memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok misalnya, kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan, kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri Muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut Muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada dua dokumen ini, satu Civil Democratic Islam, satu Building Moderate Muslim. Di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang, dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream, dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problemnya. Terjadi. Jadi bagaimana kalau media? Misalnya ya, kalau saya ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dia dimaksud dengan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah. FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Syariat Islam. Syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpeleset. Tidak boleh terpeleset.